adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Coba lah usah absen. PGA, PGB, ada? Oh ada. Kelas 1, 2, 3, ada? Oh ada. Kelas 4, 5, 6. Wah, semua sudah siap ya. Adik-adik, hari ini siapa yang gak rasa bahagia? Siapa yang sukacitanya hilang? Karena sudah dikungkung di rumah gitu ya. Sudah bosan di rumah ya, berbulan-bulan. Nah, hari ini kita akan berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Kita akan pujian Aku Bahagia karena Yesus angkat beban kita dan beri kita apa? Sukacita. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan beri sukacita. Beri sukacita, beri sukacita. Sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan beri sukacita. Beri sukacita, beri sukacita. Iya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengangkat beban kita dan memberi apa? Sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan sukacita kepada kami. Mungkin hari ini kami sudah merasa bosan karena sekian waktu belajar dari rumah. Tapi kami tetap mau bersyukur karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kami. Kami mau mengikuti sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan tolong berikan kami hati yang sukacita mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lausa punya yel-yel ya. Kalau seandainya Lausa bilang Yesus, bilang apa? Yes. Iblis, no. Itu ya. Oke, coba Lausa bilang Yesus, yes. Iblis, no. Lausa mau ajarin lagu baru ya. Yesus, yes. Jadi ketika kita mau dengar firman Tuhan, kita mau dengar suara Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, kita katakan yes. Ya, Yesus, yes. Anak Allah yang penuh kasih, yang mati bagiku, Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes, sekali lagi.
setia, muliakan namanya. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes, ya, Yesus hidup di dalamku. Dan kita bilang yes. Sekarang kita akan masuk di dalam doa Bapa kami. Our Father who art in heaven, hallowed by your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, biarlah waktu kita berdoa Bapa kami, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Sekarang kita akan siapkan hati kita, telinga kita. Untuk apa? Makan. Kok makan? Mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik lihat apa itu yang di belakang Lause? Pohon buah manggis. Kok manggis? Angsa. Kok angsa sih? Anggur. Iya, hari ini kita mau belajar bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita nyanyikan Yesus pokok dan kita carangnya. Kita nyanyikan 2 kali ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, sekali lagi kita katakan. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya.
jelasnya bagaimana pokok anggur itu, kita akan panggil Lause kita yang ganteng. Wah, pasti bukan cewek ya. Lause kita yang ganteng. Kita panggil ya. Lause Juli. Nah, halo adik-adik. Ya. Lause Juli akan bercerita untuk adik-adik semua. Silakan Lause Juli. Terima kasih Mister. Halo adik-adik. Lama tidak jumpa dengan Lause Juli. Bagaimana? Masih semangat ikut sekolah minggu online-nya? Iya, Lause percaya adik-adik masih pasti tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Nah, adik-adik, tadi Musri sudah jelaskan kita akan belajar tentang apa? Buah di belakang? Buah anggur. Tapi tentu saja sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena minggu ini kami sudah boleh Tuhan kumpulkan kembali untuk beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja di dalam hati setiap kami pribadi, menyiapkan hati kami agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini, berkati kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Lause akan bercerita. Suatu kisah dulu, ada kebun anggur. Yang namanya kebun anggur pasti penuh dengan buah anggur. Ada banyak sekali buah anggur di kebun itu. Nah, kebun anggur itu dimiliki oleh seorang bapak. Dia sangat suka menanam pohon anggur. Dia merawat pohon anggurnya dengan baik sehingga pohon anggur itu tumbuh besar dan kuat menjadi pohon anggur yang besar yang memiliki ranting-ranting yang akan menghasilkan buahnya. Nah, tapi adik-adik, ketika waktunya panen, ternyata adik-adik tidak semua ranting itu berbuah. Lihat adik-adik, ranting yang di sebelah kanan itu berbuah. Tetapi ranting yang di sebelah kiri tidak menghasilkan buah. Lalu melihat ranting kiri yang tidak menghasilkan buah itu, bapak si pemilik kebun memotong dahan itu, dan dahan itu kemudian menjadi ranting yang kering. Lalu dibuangnya ke dalam api, dia dibakar. Lalu sang bapak pemilik kebun mengambil anggur yang ada di ranting yang sebelah kanan. Dia memetiknya, kemudian dia mencicipinya. Ternyata adik-adik, wah, buah anggur itu rasanya manis. Lalu sang bapak pemilik kebun mulai memotong daun-daun dari ranting tersebut. Supaya apa adik-adik dipotong? Supaya ranting itu nanti akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Lalu ketika tiba waktunya masa panen, kembali datang, adik-adik, ranting itu menghasilkan buah yang sangat banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Lalu bapak pun mulai mengumpulkan buah-buah itu. Lalu dia menjadi sangat senang, gembira, karena ranting yang berbuah sangat banyak itu. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita akan belajar bagaimana hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-8 digambarkan bahwa Yesus itu adalah pokok pohon anggur. Pokok pohon anggur yang benar, dan kita anak-anaknya ini digambarkan sebagai ranting-rantingnya. Nah, adik-adik, sebagai ranting-ranting pohon anggur tadi, kita harus menjadi ranting-ranting yang berbuah. Kalau kita tidak berbuah, maka kita akan dipotong menjadi layu kering, lalu dia akan dibakar ke dalam api. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjadi ranting yang berbuah? Nah, di dalam kitab Yohanes itu disebut ketika kita ada di dalam Yesus sebagai pokok anggur yang benar itu,
dan Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah. Tapi bagaimana caranya supaya Yesus itu bisa ada di dalam hidup kita dan kita hidup di dalam Yesus? Caranya adik-adik, kita harus apa? Rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin sekarang di masa pandemi kita nggak bisa ke gereja, tapi itu bukan menjadi sebuah alasan buat kita tidak beribadah. Kita harus tetap beribadah. Gereja menyediakan ibadah sekolah minggu online. Adik-adik harus tetap rajin mengikuti ibadah sekolah minggu online. Yang kedua, selain rajin beribadah, apalagi adik-adik? Iya, adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan. Karena ketika adik-adik rajin membaca firman Tuhan, adik-adik akan mengenal siapa sih Yesus Tuhan Allah kita itu, apa yang Dia mau dari hidup kita. Dengan membaca firman-Nya, kita dapat mengenal siapa Yesus, lalu melakukan apa yang Dia mau. Selain itu apalagi adik-adik? Rajin ke gereja, membaca firman. Apalagi yang bisa kira-kira membuat Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus? Dengan rajin berdoa. Karena doa itu sebenarnya adik-adik adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Sama seperti adik-adik ketika berteman dengan teman-teman di sekolah. Semakin rutin adik-adik bermain dengan teman-teman adik-adik, ngobrol bersama, adik-adik akan makin mengenal teman adik-adik. Nah, seperti itu juga dengan doa. Semakin sering kita berdoa, semakin dekat kita dengan Tuhan. Semakin kita akrab dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Yesus Tuhan Allah kita. Semakin kita mengenal, maka kita akan berbuah. Lalu kira-kira apalagi adik-adik ya yang bisa membuat Yesus tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus? Iya, ikut pelayanan, rajin sekolah minggu, rajin baca firman, rajin berdoa, juga mau ikut pelayanan. Mungkin pelayanan itu kalau ikut pelayanan aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa ini, tapi kita bisa lakukan hal-hal yang kecil, misalnya dengan memimpin doa, dengan membawa kantong kolektor, itu sudah termasuk pelayanan. Walaupun kecil, tapi itu sudah melayani Tuhan. Tapi dari semua itu adik-adik, rajin sekolah minggu, rajin membaca firman, rajin berdoa, ikut melayani, semuanya itu adik-adik harus dilakukan dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan suatu kerinduan bahwa saya ingin dekat dengan Tuhan. Bukan saya datang ke gereja karena disuruh mama. Kamu kalau nggak ke gereja, mama tidak akan kasih uang jajan. Wah, saya harus ke gereja supaya saya dapat uang jajan. Bukan karena itu adik-adik, tapi adik-adik mau datang ke gereja karena rindu mencari Tuhan. Saya mau rajin baca firman Tuhan. Karena kata Lause, kalau saya rajin baca firman Tuhan tiap hari, nanti saya akan mendapat hadiah. Bukan juga itu adik-adik. Rajin baca firman bukan karena hadiahnya, tapi karena kita rindu mengenal Tuhan. Itu yang akan membuat kita dapat berbuah, membuat kita ada hidup di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Kalau kita melakukan semuanya itu hanya karena disuruh orang tua, karena teman, karena menginginkan hadiah, maka kita tidak akan bisa berbuah. Nah, adik-adik ingin menjadi seperti apa? Seperti ranting yang berbuah atau ranting yang tidak berbuah, yang lalu ditebang kemudian dibuang ke dalam api? Adik-adik, Lause percaya adik-adik akan memilih untuk menjadi rantingnya yang berbuah banyak, manis bagi Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari diingat, lakukan semuanya itu dengan penuh sukacita. Jangan karena adik-adik terpaksa, karena adik-adik rindu untuk mencari Tuhan, rindu mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi adik-adik. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar akan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk dapat menjadi ranting yang berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau menolong kami Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu
untuk membantu kami agar kami dapat hidup di dalam Tuhan dengan baik dan benar, sehingga kami dapat menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.